perbatasan Israel sama Lebanon. Kurang lebih 40 km. Di bawah jalan kereta api loh. Udaranya sejuk, dingin udaranya, mantap. Ini bis kita guys. Hari pertama USB VIP, sudah ada wifi nya. Hari pertama di Israel. Ini baru turun dari pesawat tadi, langsung dibawa tur. Mantap banget. Mungkin biar video aja kali ya. Sudah ada yang naik ya? Sudah ada yang naik. Ya, duluan. Oke. Ada jaringan ya kan di dalam? Ada. Tergantung. Kalau HP-nya support, katanya gitu. Ya? Ada. Loh, ketemu nggak dipanggil anak Ya, anggotanya? di belakang kita guys. Prioritas atas mati. Berapa lah? Sini aja kali. Silakan duduk. Siapa yang sudah siap silakan duduk. Masih ada kosong gitu. Legal. Siapa? Ada pemain apa? Oke, udah duduk semua. Ya, kita bersyukur sampai di Yerusalem semua karena kasih Tuhan. Sebentar kita akan berdoa mengucap syukur betapa Tuhan sangat baik buat kita semua. Yuk, kita doa yuk. Kita ucap syukur Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur bisa menginjakkan kaki ke Yerusalem. Dan kami percaya itu semua karena kasih anugerah-Mu. Tuhan, pimpin kami terus dalam perjalanan ini. Ada sukacita, damai sejahtera, mujizat-mujizat terjadi, di mana kami akan napak tiras di mana Yesus pernah hidup di dunia, di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur semuanya Tuhan, Engkau menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan dengan hati yang paling dalam. Kami terus Tuhan memuliakan nama-Mu. Biar perjalanan ini Tuhan menjadi perjalanan yang terindah dalam kehidupan kami. Kami tidak akan bersungut-sungut. Kami terus mengucap syukur karena Engkau Allah yang sangat baik. Kami percaya kami akan berangkat dengan sukacita damai sejahtera yang penuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersukacita sama-sama katakan berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Selamat pagi Bapak Ibu. Dan boker tov Bapak Ibu. Ayo ulang semua boker. Tov. Jangan takut, ini bukan boker. Ini boker bahasa Ibrani artinya pagi Bapak Ibu. Boker tov artinya selamat pagi. Tov artinya baik atau selamat. Oke? So, boker tov Bapak Ibu, selamat datang di Tanah Perjanjian. Shalom Pak Pendeta. Ya, so ini kita sedang berada di Bandara Tel Aviv, walaupun ini bukan kota Tel Aviv Bapak Ibu. Bandara terletak di kota namanya Lod, bukan Tel Aviv, tapi lebih terkenal Tel Aviv Bapak Ibu. So,
supir kita Bapak Ibu dari hari ini sampai hari terakhir, namanya Ismail. Tepuk tangan buat saya. Halo Ismail. Nama saya Nisim Bapak Ibu. Tahu biskuit Nisim punya saya Bapak Ibu. Tapi bukan biskuit Nisim, Nisim Bapak Ibu. Nisim bahasa Ibrani artinya mujizat. So doakan kita akan ketemu dan lihat banyak mujizat di tanah perjanjian. Yang percaya katakan Haleluya. So ini kita sebentar meninggalkan bandara Ben Gurion namanya. Ben Gurion Bapak Ibu. Siapa Ben Gurion? Ada yang tahu siapa Ben Gurion? Saya juga tidak tahu. Perdana Menteri pertama Bapak Ibu. Perdana Menteri pertama namanya David Ben Gurion. Saya ini Terminal 3 atau Bandara Internasional Israel Bapak Ibu. So Bapak Ibu, ini Israel, puji Tuhan, cuaca hari ini sejuk walaupun yang biasa bulan Desember ada dingin dan hujan. Tapi cuaca di dunia berubah Bapak Ibu. Crazy. Ya, kemarin panas di Yerusalem, panas di Tiberias, panas di mana-mana. Dan hari ini lihat, ya, sejuk, ya. 16-17 derajat di Yerusalem, 23-24 derajat di Tiberias atau di Galilea Bapak Ibu. So Israel Bapak Ibu, siapa Israel Bapak Ibu? Yakob, Abraham, Ishak dan Yakob. Abraham, Ishak dan Israel. So Israel Bapak Ibu negara kecil. Penduduk Israel berapa juta Bapak Ibu? Ada yang tahu? 10 juta Bapak Ibu. Tapi mayoritas di Israel orang beragama Yahudi. Yahudi itu agama Bapak Ibu. Seperti saya warga negara Israel. Saya lahir di Israel, di Yerusalem. Saya tinggal di Yerusalem. Tapi agama saya Yahudi Bapak Ibu. Okay? By the way, sama seperti Tuhan Yesus, dia juga Yahudi ya. So Bapak Ibu, mayoritas orang Yahudi, 74% orang Yahudi, 21% orang Muslim, dan 5% orang Kristen Bapak Ibu. Kasihannya tidak ada banyak Kristen di sini Bapak Ibu, hanya 5%. Tapi nanti saya bicara dan cerita tentang Kristen di tanah suci dari zaman dulu Bapak Ibu, dari abad ke-4. Dan 1% orang beragama lain. Apa itu agama lain? Seperti Bahai dan Druz Bapak Ibu. Ada dua agama di sini, Bahai dan Druz. Nanti di kota Haifa kita akan lihat teman Bahai yang punya agama Bahai, orang Bahai. So ibu kota Israel kota apa? Tel Aviv. Haleluya, salah. Ya. Bukan. Yerusalem Bapak Ibu. Yerusalem, ya. Of course. Kota Tel Aviv pusat ekonomi Israel, okay? Bapak Ibu, waktu Raja Daud dia menjadi raja, dia tinggal di mana? 7 tahun dan 6 bulan pertama dia tinggal di kota Hebron. Salah satu kota yang suci untuk orang Yahudi Bapak Ibu ya. Lalu kemudian dia pindah ke tempat namanya Yevus. Kita akan lihat Yevus Bapak Ibu. Dan di situ Bapak Ibu dia bangun kota Yerusalem atau kota Daud Bapak Ibu, City of David. Dan di City of David atau di kota Yerusalem dia tinggal 33 tahun Bapak Ibu. Oke, kota Daud masih ada Bapak Ibu, masih berada Bapak Ibu. Dan masih ada sisa istana Raja Daud dari 3.000 tahun yang lalu. Dan dari istana Raja Daud, dari istana dia Bapak Ibu, setiap pagi dia melihat siapa? Batsheva. Mau lihat Batsheva, nanti kita ke sana Bapak Ibu. Mungkin dia masih mandi Bapak Ibu. Saya ini Batsheva Bapak Ibu, tapi kota Daud masih ada Bapak Ibu. Istana Raja Daud sisa atau runtuhan istana Daud masih ada Bapak Ibu di kota Yerusalem. Dan Bapak Ibu dia tinggal dulu di kota Hebron. Dan tadi saya bilang kota Hebron salah satu kota yang suci untuk orang Yahudi. Bapak Ibu, ada 4 ini mulai macet Bapak Ibu. Ini jalan nomor 1. Ada
Ada 4 kota yang suci untuk orang Yahudi. Kota yang paling suci kota apa? Yerusalem. Kenapa Yerusalem, Bapak Ibu? Bait Allah pertama dan Bait Allah kedua. Tahu Bait Allah pertama dibangun oleh Raja Salomon, Bapak Ibu, tahun 950 sebelum Masehi. Dan Bait Allah kedua dibangun oleh Zerubbabel, tahun 516. Tapi tahun 33 sebelum Masehi, Raja Herodes Agung dia membesarkan dan bangun lagi Bait Allah kedua. So karena itu kota Yerusalem kota suci yang paling suci, Bapak Ibu, dan kota yang paling suci untuk orang Yahudi. Kita akan ke tembok ratapan, Bapak Ibu. Itu sisa tembok dari zaman dulu dan sisa masih asli dari zaman Tuhan Yesus, Bapak Ibu, dari zaman Raja Herodes Agung. Ya, ada 4 tembok di Bukit Moria Selatan, Timur, Barat dan Utara. Dan tembok Barat semuanya masih asli. Tembok Barat itu tembok ratapan. Dan karena itu kota Yerusalem kota suci, Bapak Ibu, paling suci. Kota yang kedua, kota Hebron. Kenapa kota Hebron suci, Bapak Ibu? Karena Gua Machpelah ada di kota Hebron. Gua Machpelah, makam Abraham, Ishak, Yakub, Sarah, Lea dan Rivka ada di kota Hebron. Dan Bapak Ibu, banyak sekarang orang Palestina bilang kota Hebron suci untuk mereka dan punya mereka. Tapi mungkin mereka, tapi saya percaya apa yang ada di Alkitab, Bapak Ibu. Dan di Alkitab ada bukti yang Abraham, Bapak Ibu, dia bayar berapa? 400 shekel untuk seorang namanya Efron buat Gua Machpelah, Bapak Ibu. Mata uang Israel sampai sekarang namanya shekel, Bapak Ibu. Dari zaman Abraham sampai sekarang mata uang Israel sampai sekarang namanya shekel, Bapak Ibu, So karena itu kota Hebron kota suci untuk orang Yahudi, karena makam Abraham, Ishak, Yakub, Sarah, Lea dan Rivka. Tapi makam Rachel, Bapak Ibu, ada di kota Bethlehem. Karena Rachel meninggalkan waktu dia melahirkan Yakub, Bapak Ibu, di jalan dari Bethlehem ke Efrata. Ya, Efrata dekat kota Bethlehem, Bapak Ibu. Kota yang ketiga, kota Tiberias. Kenapa kota Tiberias kota suci, Bapak Ibu? Karena kitab Talmud dari tahun 490 Masehi, ya, asal dari kota Tiberias. Namanya Talmud Yerushalmi. Apa itu Yerushalmi? Yerusalem, dari Yerusalem. Walaupun itu dari Tiberias, tapi namanya Yerushalmi, dari Yerusalem. Mereka kasih nama Yerusalem hormat kota Yerusalem, Bapak Ibu, karena kota suci. Tapi apa itu kitab Talmud? Bapak Ibu, di agama Yahudi ada 3 kitab yang suci. Yang paling suci kitab Taurat. Tahu Taurat? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, Bapak Ibu. Kitab yang paling suci ini kitab yang Nabi Musa menerima di Gunung Sinai, Bapak Ibu. Kitab yang kedua namanya Mishnah. Apa itu Mishnah? Itu kitab yang tafsiran perintah Allah tapi di dalam bahasa Ibrani. Mishnah itu dari tahun 210. Dan ditutup kitab Mishnah namanya Rabbi Yehuda Hanasi. Rabbi Yehuda Hanasi tahun 210 Masehi. Kitab yang ketiga, kitab Talmud. Itu dari Tiberias, Bapak Ibu, dan ada kitab dari Babylon namanya Talmud Bavli. Bavli artinya dari Babylon, Bapak Ibu. Dan kitab Talmud, Bapak Ibu, tafsiran perintah Allah tapi di dalam bahasa Aramaik, Aram, Bapak Ibu, Aram. So ini Bapak Ibu 3 kitab yang suci. Taurat yang paling suci, Mishnah dan Talmud. Tapi Bapak Ibu, ada yang tahu berapa perintah ada di agama Yahudi, Bapak Ibu? 10, haleluya. Itu 10 yang utama. Tetapi Bapak Ibu, di agama Yahudi ada 613 perintah. Bapak Ibu, Nabi Musa tinggal di Gunung Sinai berapa hari? 40 hari, 40 malam.
dan dia belajar dan menerima semua dari Tuhan, Bapak Ibu. 613 perintah. Tapi Bapak Ibu, nomor 613 datang dari mana? Tahu di Alkitab selalu ada arti, Bapak Ibu. 613 pada hari ketiga sebelah kanan, dan selalu ada arti. Nomor 613 datang dari tubuh manusia, Bapak Ibu. Tunggu keluar dari terowongan, Bapak Ibu. Di tubuh manusia, Bapak Ibu. Ya, ini. So, nomor 613 datang dari tubuh manusia. Di tubuh manusia, Bapak Ibu, ada 248 urat dan 365 organ. Itu 613 ya. Tapi, nah Bapak Ibu, 248 itu perintah yang orang Yahudi harus dilakukan. Oke? 365 tidak boleh, dilarang, Bapak Ibu. So ini 613 ada yang harus dilakukan, ada yang tidak boleh, Bapak Ibu. Apalagi, Bapak Ibu, sinagoga, tahu sinagoga itu rumah ibadah Yahudi. Kita akan lihat sinagoga Makam Raja Daud, Tembok Ratapan, Kapernaum. Tapi di setiap sinagoga, Bapak Ibu, ya, ada lemari, namanya lemari kitab Taurat. Di dalam lemari ada kitab Taurat, gulungan kitab suci, Bapak Ibu. Mungkin kita akan lihat di Tembok Ratapan, ya. Dan setiap gulungan kitab suci atau kitab Taurat ada di atas, ada buah delima dari perak, Bapak Ibu. Perak itu dekorasi, tapi ada arti. Kenapa buah delima? Karena, Bapak Ibu, buah delima ada 613 biji, sama seperti 613 perintah Allah, Bapak Ibu. Oke? Saya belum hitung, Bapak Ibu, tapi siapa yang mau silakan beli buah delima dan hitung, Bapak Ibu. Tapi pasti ada yang hitung, ya. So ini simbol, Bapak Ibu, 613 biji sama seperti 613 perintah yang ada di agama Yahudi, Bapak Ibu. So ini, Bapak Ibu, tentang kita 3 kota yang suci untuk orang Yahudi: Yerusalem, Hebron, dan Tiberias. Oke? Dan semua, Bapak Ibu, semua ada di Alkitab. Semua ada di Alkitab. Karena itu, kalau orang bilang gini, gitu, ya, saya bilang, apakah ada di Alkitab? Kalau ada, saya percaya apa yang ada di Alkitab. That's it. So, ini kita sedang berada di jalan nomor 6, Bapak Ibu. Ini jalan tol, ya, jalan tol. Walaupun sering di jalan tol juga ada macet, Bapak Ibu. Israel sekarang menjadi crazy, Bapak Ibu. Macet di mana-mana. Tapi kalau highway ada macet, jalan tol ada macet, mungkin harus cari jalan tikus, Bapak Ibu. Siapa tahu, ya. So ini, ya, jalan tol, puji Tuhan, lancar. Acara hari ini, Bapak Ibu, dari sini kita akan menuju ke kota Kaisaria. Kota Kaisaria, kota dibangun oleh Raja Herodes Agung. Bapak Ibu, dia bangun kota Kaisaria dari tahun 22 sebelum Masehi sampai tahun 10 sebelum Masehi, Bapak Ibu. 12 tahun ada di situ teater, dan tapi kita akan lihat saluran air, Bapak Ibu. Saluran air yang masih asli, lebih dari 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Saluran air yang panjangnya 9 kilo, yang mulai dari kaki Pegunungan Karmel sampai ke kota Kaisaria, Bapak Ibu. Lalu kemudian kita menuju kota Haifa, kota pelabuhan, Bapak Ibu, kota cantik, kota bersih. Dan kita menuju gereja Stella Maris dulu di kota Haifa, Bapak Ibu. Stella Maris bahasa Latin artinya bintang laut, Bapak Ibu. Stella itu bintang, Maris itu laut. So di gereja Stella Maris ada gua, namanya gua Nabi Elia. Itu gua di mana Nabi Elia bersembunyi dari siapa? Bukan dari saya, Bapak Ibu, ya.
dari Nabi Baal Bapak Ibu, ya. Nabi Baal itu cerita zaman Raja Ahab, istrinya Isabel, nanti di sana saya ceritakan Bapak Ibu. Dan dari gereja Stella Maris kita akan menuju ke Taman Bahai, taman yang paling indah di Israel Bapak Ibu. Dan dari atas kita akan lihat pelabuhan kota Haifa. Dan kalau hari ini tidak kabut, perbatasan Israel dengan Lebanon kelihatan dari situ Bapak Ibu. Semoga hari ini tidak kabut di daerah Haifa. Dan kota Haifa, kota pelabuhan Bapak Ibu, ada 3 kota pelabuhan di Israel. Satu di kota Elat, Bapak Ibu, kota Elat, kota yang paling selatan di Israel, itu perbatasan Israel dengan Mesir, ya. Kota pelabuhan di kota Elat, dan itu juga dari zaman Raja Solomon Bapak Ibu, ya. Elat, Etzion Geber, ya. Pelabuhan yang kedua ada di kota Asdod, kurang lebih 30-35 menit dari kota Tel Aviv, daerah selatan. Dan pelabuhan yang ketiga kita akan lihat hari ini Bapak Ibu, kota Haifa. Tapi saya mau tanya tentang kota Asdod Bapak Ibu. Ada apa di Asdod? Apakah Asdod ada di Alkitab Bapak Ibu? Nama Asdod, kota Asdod? Ada Bapak Ibu. Dari zaman siapa? Filistin Bapak Ibu. Tahu Filistin Bapak Ibu masuk ke sini kurang lebih abad ke-13, abad ke-12 sebelum Masehi. Hampir sama dengan Yosua Bapak Ibu. Kalau Yosua dan suku-suku Israel masuk ke sini tahun 1250 sebelum Masehi. Dan Filistin itu Bapak Ibu, mereka tinggal di 5 kota. Kota Asdod, kota Askelon, kota Gat, kota Ekron, dan satu kota yang paling terkenal di dunia sekarang Bapak Ibu, namanya Gaza. Gaza Bapak Ibu, Filistin tinggal di Gaza Bapak Ibu. Di Gaza masih ada sinagoga Bapak Ibu, ya, Yahudi. Dan ada 5 kota yang mereka tinggal di 5 kota Bapak Ibu. Tapi siapa Filistin? Siapa mereka Bapak Ibu? Mereka asal dari mana? Bapak Ibu, kalau kita baca Amos pasal 9 ayat 7, Alkitab mengatakan orang Filistin dari Pulau Kaftor Bapak Ibu. Pulau Kaftor Bapak Ibu, Pulau Kreta di Yunani. Oke, Pulau Kaftor Bapak Ibu itu Pulau Kreta, Yunani. Seorang Filistin mereka asal dari Yunani Bapak Ibu, ya. Kita akan lewat mungkin tempat namanya Kiryat Anavim dan lain, itu cerita Tebut Perjanjian Bapak Ibu, zaman Filistin juga. So ini 5 kota dari zaman Filistin Bapak Ibu yang masih ada Bapak Ibu. Kota Asdod sekarang kota besar. Penduduk kota Asdod sekarang lebih dari 200,000. Kota Askelon masih kota besar dan kota cantik Bapak Ibu. Kota Ekron itu bukan kota tapi desa besar, ya. Ekron masih ada, orang Yahudi masih tinggal di Ekron, ya. Gaza, ya, masih tahu Gaza masih ada banyak, ya, karena walaupun 2 tahun yang lalu penduduknya lebih besar, sekarang kurang karena perang. Dan kota apa lagi? Ekron, Gat masih ada, desa namanya Gat Bapak Ibu, ya. So masih ada Bapak Ibu kota Gat. So ini 5 kota dari zaman Filistin, dari abad ke-12, abad ke-13 sebelum Masehi Bapak Ibu, yang masih ada. Dan kita akan lihat banyak tempat di Israel yang mereka masih pakai nama dari zaman perjanjian lama Bapak Ibu. Oke? Seperti di selatan ada Ketura, ya. Ketura, siapa Ketura Bapak Ibu? Istri dari Abraham, ya. Abraham punya 3 istri Bapak Ibu. Yang pertama Sarah, yang kedua Hagar, yang ketiga Ketura Bapak Ibu. So masih ada banyak nama dari zaman dulu yang Israel masih pakai, ya Bapak Ibu. Sebelah kanan Bapak Ibu, lihat di bukit yang sebelah kanan ada
tempat atau benteng namanya Antipatrus. Itu yang di puncak gunung, Bapak Ibu. Siapa Antipatrus? Bapaknya Raja Herodes Agung. Raja Herodes Agung salah satu raja yang paling terkenal dari zaman dulu, Bapak Ibu. Dan banyak dibangun oleh Raja Herodes Agung, seperti Bait Allah kedua, Bapak Ibu, ya. Kota Kaisaria yang nanti kita lihat, Bapak Ibu. Kota benteng di Masada, kota di Samaria, kota Sebastia, dan lain, Bapak Ibu. Istana-istana di mana-mana ada, di Jericho, di Padang Gurun Yehuda, dan lain. So ini Raja Herodes Agung. Tapi Bapak Ibu, ada 3 raja yang namanya Raja Herodes. Yang paling penting dan paling terkenal dan paling besar itu Raja Herodes Agung, ya, yang tadi saya bilang dia bangun apa, Bapak Ibu. Yang kedua namanya Raja Herodes Antipas. Siapa Raja Herodes Antipas? Dia anak dari Raja Herodes Agung, tapi dia terkenal bukan karena dia bangun. Dia lebih terkenal karena dia yang memotong kepala Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu, di kota Mikhvar atau kota Makarius, itu di negara Yordania sekarang, Bapak Ibu. So dia terkenal tentang Yohanes Pembaptis. Dan Raja Herodes yang ketiga dia juga namanya Herodes Filipi atau Filipus. Dia juga anak dari Raja Herodes Agung. Dia terkenal, Bapak Ibu, karena dia bangun kuil atau istana di dataran tinggi Golan, di kaki Gunung Hermon, ya, Banyas, tempat namanya Banyas. So ada 3 Raja Herodes yang terkenal. Yang paling terkenal Raja Herodes Agung, Bapak Ibu. Kita sedang berada di daerah namanya Sharon, Bapak Ibu, Lembah Sharon. Lembah Sharon terkenal, Bapak Ibu, karena tanah di Lembah Sharon tanah subur, dan ada bunga mawar Sharon, Bapak Ibu, di Lembah Sharon, ya. Itu bunga yang lebih besar dari bunga yang biasa, yang bunga mawar lebih besar, ya. Ada desa di depan, sebentar kita lewat, desa namanya Chavatzelet Sharon. Chavatzelet bahasa Ibrani artinya itu mawar Sharon, Bapak Ibu. So di Lembah Sharon ada beberapa kota, Bapak Ibu, seperti kota Kfar Saba, Ra'anana, Herzliya, Hod Sharon, dan lain. Tetapi ibu kota Lembah Sharon, kota Netanya, Bapak Ibu. Kota terbesar di daerah Sharon, Netanya. Tapi lihat tanah subur di sini, Bapak Ibu, dan tanah di sini ada tanah yang berwarna merah yang namanya terra rosa. Itu di bahasa Latin, terra rosa. Ya, tanah merah, itu tanah yang subur, Bapak Ibu. Ya, setiap 2-3 menit ada satu lagi yang tidur. Ya oke, kalau begitu supir juga mau tidur. No. Ya. So ini daerah Sharon, Bapak Ibu, dan tidak terlalu jauh. Lihat, Bapak Ibu, ini kampung Arab Muslim. Lihat ada masjid, menara masjid, Bapak Ibu. Lihat, kalau dari 10 juta penduduk Israel, 21% Muslim, mayoritas tinggal di daerah Galilea, Bapak Ibu. Daerah di sini juga, tapi mayoritas di daerah Galilea. Seperti kota Kana, kota Nazaret dan Kana sekarang mayoritas Muslim, Bapak Ibu, ya. Kalau 30 tahun yang lalu mayoritas Kristen, tapi sekarang Muslim karena setiap keluarga Muslim, Bapak Ibu, punya banyak anak. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 2, 3, 4 istri, ya. Ada yang punya lebih dari 17 anak, Bapak Ibu. Karena itu bisnis yang bagus. Nanti saya jelaskan apa artinya bisnis yang bagus. Tapi Bapak Ibu, kalau 3 atau 4 istri, it's okay lah, tidak ada masalah. Tapi bagaimana bisa dengan 3 atau 4 ibu mertua, Bapak Ibu? Itu yang masalah. So ini lihat, ini kampung lagi di daerah ini, di Bapak Ibu, di Sharon dan di Galilea. Paling banyak ada di Galilea, di
di Galilea yang di bawah Bapak Ibu. Kenapa di bawah? Karena ada Galilea di atas dan ada Galilea di bawah. Upper Galilee dan Lower Galilee. Malam ini Bapak Ibu kita akan menginap di kota Nazaret, tapi di Nazaret Elit di atas. Itu daerah yang orang Yahudi tinggal di Nazaret Elit di atas, dan Arab tinggal di kota kuno, kota Nazaret di bawah Bapak Ibu. Lihat banyak pohon alpukat di sini Bapak Ibu ya. Tadi alpukat dan zaitun ya. Ini yang sekarang sebelah kanan itu pohon zaitun Bapak Ibu. Ya, kalau minyak zaitun yang bagus itu dari daerah Galilea. Oke, karena cuaca Bapak Ibu. Ya, pohon zaitun suka hujan Bapak Ibu ya. So ini di Sharon Bapak Ibu, Sharon. Ya, yang wifi Bapak Ibu ya, ya, aku nitra wifi Imperial Bapak Ibu wifi ya, Imperial Tours passwordnya R besar dan 1 sampai 8 ya, 1 sampai 8 R besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 70 saya mau ya. Connect ya. So Imperial R besar password R besar dan 1 sampai 8 Bapak Ibu. R besar dan 1 sampai 8. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Imperial itu nama wifi Imperial dan passwordnya R besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. יש לך שקית ניילון? רגע. Masaki. Dia tadi itu. Kota yang paling bersih di Israel dan kota yang campur, maksud saya ada Yahudi, Kristen dan Muslim. Oke, di kota Haifa, dan mereka Bapak Ibu Yahudi, Muslim dan Kristen seperti bersaudara Bapak Ibu ya, luar biasa, mereka teman yang luar biasa. So ini Bapak Ibu di depan ada beberapa perusahaan high-tech ya, Amazon di depan, Google, Microsoft, Intel ya. Banyak Israel terkenal Bapak Ibu karena high-tech di Israel ya, mungkin nomor 2 di dunia Bapak Ibu. Ini sebelah kanan Bapak Ibu.
Tahu saya tidak main Google Bapak Ibu. Karena istri saya tahu semua. ada kaos di kota tua tulisan bahasa Inggris. I don't need Google. My wife knows everything. Selamat datang di kota Haifa Bapak Ibu. Model apa ini? Kota Haifa, Israel. Kalau nggak salah dulu yang waktu lalu rudalnya pernah nyampe sini. Rudal dari Iran. Haifa. Wih, ada juga orang mandi di laut. Karena memang enak sih di sini, tuh nggak takut makan bosan. Ini dia kondisi kota Haifa. Mobilnya lumayan padat, cuman memang di sini tuh nggak ada motor ya. Nggak sama, dan di Indonesia itu motor banyak, bikin macet. Mungkin ya pengaruh motor juga sih. Tapi ya memang kendaraan kalau di Indonesia kan padat banget. Nggak motor, nggak mobil, banyak banget. Ini dia bangunan-bangunan tua di Israel modelnya gini. Rata-rata nggak ngecat mereka. Nih, jalannya bersih banget. Jarang banget lihat kotoran, lubang. Kalaupun ada lubang, saluran. Ini dia, mantap. Setirnya sebelah kiri ya. Kalau Indonesia kan setirnya sebelah kanan. Sini tuh jalurnya terbalik. Kalau mau bawa mobil di sini tuh harus menguasai setir kiri. Tuh, orang dengan nyamannya duduk di pinggir jalan, di halte, karena udaranya juga bagus banget di sini. Kalau kita duduk pinggir gitu gerah banget. Nah ini nih jalanan yang mirip seperti di game GTA. Siapa yang main GTA nih pasti tahu nih.
rapi banget ya, tertata rapi jalannya, walaupun rumah bangunannya nggak mewah-mewah, dengan rapi mereka jalannya. Nah ini nih apa nih yang buah apa tadi, buah zaitun, itu minyaknya diambil buat minyak bahan baku makanan. Ya, kita naik ke Gunung Karmel Bapak Ibu, karena gereja Stella Maris terletak di Gunung Karmel, Karmel, guys. Gunung Karmel. Nah, akhirnya Kita kita sedang nyampe. berada di Perut Karmel Bapak Ibu, ya. Stella Maris gereja Katolik Ordo Karmelit Bapak Ibu. Ordo Karmelit mereka datang ke sini atau masuk ke sini abad ke-12. Gunung Karmel. Kalau di Indonesia begini mah sudah banyak yang jual pentolan di situ. Pentolan. Ya, kita sudah sampai Bapak Ibu. Ini kan destinasi wisata. Oke. Gunung Karmel. Wis, pemandangannya. Ya, ini Gunung Karmel dan gereja Stella Maris Bapak Ibu sebelah kiri. Gunung Karmel. Silakan Bapak Ibu. Coba lihat view-nya di sana itu, wih, mantep banget. Kita dari sini kita parkir, kita lanjut ke destinasi wisata berikutnya, yaitu Gunung Karmel. Yuk kita pergi secepatnya biar nggak ketinggalan momen. Mantap, itu view-nya laut. Ada restoran juga nih. Nih, jadi kita kalau masuk ke Gunung Karmel di sini, guys.
Ini dia tempat wisata take away. Oh sudah sekalian fit. Bukit Gunung Karmen. Ini view-nya laut apa Mediterania. Terus ada orang belajar ya. וכמו שאתה, כמו אמר לנו, אז Bangunannya unik banget ya. Seorang ada belajar wisata datang sini guys. Belajar. Dia mulai perjalanan dari Mesir ke kota Yope, dari Yope dari Gunung Tabor ke sini, tapi mereka di sini. Tapi di kota Haifa di daerah ini ada dua gua yang gua Nabi Elia. Orang Yahudi percaya gua Nabi Elia ada di bawah. Itu gua Nabi Elia. Dan Kristen percaya gua Nabi Elia ada di dalam gereja mereka. Dan yang biasa berkata bangun gereja di atas tempat suci. Tempat ini suci karena gua Nabi Elia. Nabi Elia bersembunyi di tempat ini. Kalau kita kita masuk gereja, tapi dilepas itu kita masuk ada dua alam, oke? Dan ada patung Nabi Elia di dan mari masuk. Topi dilepas, Pak.
Ini bentuk goa persembunyian Nabi Elia dari nabi-nabi Baal ya. Ini dia tempat aslinya, terbuat dari bebatuan kapur yang hangat. ...450 Nabi Baal yang pengen bunuh Nabi Elia. Disinilah tempatnya Nabi Elia bersembunyi. Dibikin apa, patung Nabi Elia. Mantap. Oh ya, gerejanya namanya Stella Maris. Stella Maris. Mantap. Nabi Elia adalah salah satu nabi yang paling yang pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Musa, dan hanya Nabi Musa bicara dengan orang dari sini. Nabi Musa biasa berhukum. Nabi Elia biasa berhukum. Dibikinkan monumen patung Nabi Elia. Oke, kita merinding, masuk ke sini itu benar-benar bikin luar biasa. Ini tempat asli persembunyian Nabi Elia dari kejaran 450 Nabi Baal. Maka dibangunkan sebuah gereja monumen atau yang untuk memperingati yaitu Regis Vincenta. Memang luar biasa.
ada wadahnya yang kotak gitu. Ini tampilan Cuma depan kosongan kan ya, cuma jalanan yang di Gunung Karmel. Rosario gitu, nggak ada Jadi wadahnya. di depannya tuh begini. Ini ada gereja juga tuh di depan itu. Nah ini dia view pemandangan Gunung Karmel, lautan. Tadi kita di atas di sini. Ini dia monumen apa? Bangunan museum Goa persembunyian Nabi Elia. Akhirnya nyampe di sini, mantap. Nih view jalan yang ada di kota Israel, bersih banget ya. Dari tadi nggak lihat motor ya. Oh itu ada motor. Ada tayo sedikit. Oh ya dia memang anu ya, beda jalurnya. Kalau Indonesia kan sebelah kiri itu yang ke sana, sebelah kanan yang ke sini. Ini kebalik karena sesuai dengan setir mobilnya, kendaraan. Ini dia masih daerah wilayah Gunung Karmel. Mantap. Kita mau ke destinasi selanjutnya. Katanya makan siang. Kita ikutin saja. Sekarang di Israel pukul 10. Pukul 10 pagi ya. Seperti kayak sudah sore ya, pukul 10. Karena mataharinya di sini tuh lewatnya di pinggir. Kalau Indonesia kan khatulistiwa, matahari itu pas di atas. Kalau ini dari pinggir ya. Nih rambu-rambu lalu lintas Israel kurang lebih sama, cuman memang cara mereka sedikit berbeda untuk kendaraan mobil. Ya semua sih, dan motor sebelah kanan, setirnya sebelah kiri. Nih mantap. Oke, langsung aja kita cus ke destinasi selanjutnya.
Busnya di mana? Itu. Berapa ya dulu? Satu minggu. Oh iya. Satu minggu begini Mantap. Oh iya kan biasa selain hujan kan Pak. Iya. Makanya puji Tuhan ya. Dia makan, kenyang, tidur. Bolek-bolek. Gaskan. Wih, jauh. Jauh rupanya. Ini dia restoran kita tadi. Nah, ini kita lihat perbatasan Israel dengan Lebanon. Ini kami mampir di sini untuk melihat ini pemandangan yang sangat mantul banget. Wih, mantapnya ini. Nah, asli ciptaan Tuhan. Bukan ciptaan Tuhan sih kalau yang gini-gini, sudah manusia. Cuman memang daerahnya mantep banget. Alamnya gitu memang sudah, bawaan alamnya juga mendukung banget. Ciptaan Tuhan luar biasa banget nih. Wih, ini perbatasan Israel sama Lebanon. Kurang lebih 40 km katanya tadi itu. Ini gedung-gedung di bawah nih. Bisanya gini ya. Dari atas gini lihat, ini kayak di gedung besar aja kita. Satu lantai ke bawah, dua lantai ya. Mari, ini bagus Mantap banget ini pemandangan. Yang mau silakan. Ya, guys. Duluan. Ini perbatasan Lebanon sama Lebanon kan? Iya, Israel sama Lebanon. Yang kaki bukit. Kudu harus lihat nih. Tuh, tripod saya habis, tripod GoPro-nya lagi habis baterai. Jadi kita pakai HP aja. Mantap. Inilah destinasi wisata perbatasan Israel. Yang mau ikut toilet? Palinap dulu. Kita turun kah? Kayaknya sama aja deh. Dari atas ini juga lebih mantap dari atas malah. Lihat dari atas aja lah. Kelebihan di bawah tuh ada tamannya. Nggak di bawah, nggak di atas. Keren. Ini penataan memang gokil sih. Ini untuk penataan bunganya juga rapi banget tuh. Nih. Rapi banget atau penataannya. Luar biasa. Ini indah banget coy. Salamanis itu nama kapal di bawah. Mantap banget. Tuh ada kotor dikit, dibersihkannya itu gitu.
sih mantap banget ini. Itu ikut sama itu Mister. Ish, mantap. Ini sih nggak bakalan habis-habis spot foto, spot video di sini nih, keren banget. Dan rugi kalau nggak mau ngambil video, ngambil foto. Ini loh kota kelahiran Yesus di Israel. Nanti kita mengunjungi Bethlehem ya. Ya sebenarnya kalau Bethlehem itu kan katanya sudah masuk Palestina ya. Palestina. Cuman Yesus itu orang guys, orang Yahudi asli. Dia cuman lahirnya di Bethlehem, cuman dia orang Yahudi asli. Jadi buat orang yang bilang apa nabi-nabi itu apa dari Arab, ini loh sejarah memang langsung ada di sini guys, dan itu memang benar-benar ada gitu, pernah ada gitu kan, bukan mengada-ngada gitu, karena memang ada peninggalan zamannya. Ini dia lembah yang isinya kota semua nih, ada kota-kota, memang nggak ada hijau-hijau di bawah, cuman kota-kota itu mantap juga dia perpaduan, keren. Gratis kalau mau anu. Ada kamar mandi atau toilet ya, bukan kamar mandi. Itu gratis katanya. Cuman biasanya kalau yang gratis itu antriannya juga gratis. Banyak orang. Itu ada tulisan Israel, satu-satunya yang saya ngerti cuman itu, terminal. Terminal apakah itu? Pokoknya terminal. Wih, asli ini kota pelabuhan, kota industrinya Israel. Memang industri sih, lihat aja tuh, ada industri, kota dagang juga. Nah yang saya pengen lihat juga ini yang semoga nanti dibawa di sana ya, yang Masjid Al-Aqsa itu teman-teman. Tapi pasti teman-teman juga yang bukan Kristen juga pengen juga tahu kan, pengen lihat. Kayaknya saya ngasih tahu nih videonya edukasi ya teman, bukan cuman satu agama. Buktinya tadi ada pesan yang tersampaikan juga ya dari tour guide-nya. Dia bilang di sini tuh agama yang terbanyak populasinya di sini pertama Yahudi 100%, bukan 100%, pokoknya Yahudi terbesar. Terus nomor 2 itu agama Muslim guys, jadi nggak ada Kristen, tuh malah kecil di sini. Nah itu makanya informasi yang sangat ya, aroma pepohonannya tuh khas. Iya, agak wangi-wangi gimana gitu. Kan kayak pinus-pinus gitu. Memang alami banget.
Keren banget sih. Duh, kapan lagi bisa kesini ya? Ini kayak masjid, cuman ini katanya gereja guys. Nih, kalian bisa lihat di ujung kubahnya itu ada salib. Ya memang benar-benar masjid itu yang Al-Aqsa ya. Cuman Al-Aqsa juga kabarnya dulu itu, kalau nggak salah beritanya dulu itu Bait Allah ya. Jadi gini ya teman-teman, bau-baunya di sini tuh wangi loh teman-teman. Ini saya kalau ciumnya ini memang wangi banget, asli. Dia pemandangannya kita lihat dari sini tuh, mobilnya biar dia parkir di pinggir gitu, cuman dia teratur gitu. Terus dari tadi itu saya jalan cuman sekali lihat motor teman-teman, itu pun motor gede ya. Di sini memang pengaruh motor itu masih kurang teman-teman, cuman di plus 62 aja nih yang pengaruh Jepang motornya itu sangat-sangat anu banget. Ini loh kota kelahiran Tuhan Yesus ya. Tuh, pasti mungkin daerah-daerah ini pernah dilalui ya, pernah dilalui Yesus. Contoh tadi yang Bukit Karmel terkenal. Oke, kita lanjut aja di destinasi berikutnya teman-teman. Kalau dipaksain di sini semua nanti memorinya habis guys, harap dimaklumin.